Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya, Andriani Triwulandari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 6 Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3. Kali ini, saya akan menyampaikan penerapan inquiry apresiatif. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif sebagai paradigma untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Jika diibaratkan seseorang yang akan pergi ke ibu kota negara, maka ia butuh kendaraan untuk mencapai tempat tersebut. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mengeksplorasi paradigma yang disebut inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Copperrider. Kita akan memakai pendekatan inquiry apresiatif sebagai kendaraan untuk mencapai ibu kota negara, dalam hal ini yaitu visi yang kita impikan. Visi guru penggerak, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, inovatif, dan menghamba pada murid, serta terbentuknya profil pelajar Pancasila, prakarsa perubahan, mengembangkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid, sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, berpihak pada murid merupakan salah satu dari nilai guru penggerak. Sekolah adalah tempat penyelenggaraan pendidikan. Di sekolah harus tercipta lingkungan yang kondusif, representatif, menarik, dan nyaman bagi murid untuk melaksanakan proses pendidikan. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Tahapan bagja. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, bagaimana cara mengembangkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid dan bagaimana cara menerapkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid di kelas. Tindakan: mencari dari berbagai sumber literatur, mengajak kepala sekolah bertukar pikiran tentang pentingnya pembelajaran yang berpihak pada murid, dan merancang proses pembelajaran. Ambil pelajaran. Pertanyaan: siapakah yang berpengalaman mengembangkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid? Dan yang ketiga, aktivitas apa yang termasuk dalam berpihak pada murid? Tindakan: mencari contoh nyata proses pembelajaran yang berpihak pada murid, mencari model pembelajaran yang berpihak pada murid, berdiskusi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid, serta menyajikan media pembelajaran yang menarik dan menantang murid agar murid lebih bernalar kritis dalam proses pembelajaran. Gali mimpi. Apakah kebiasaan yang saya lakukan di kelas sudah berpihak pada murid? Bagaimana perasaan saya saat melihat murid bahagia dalam pembelajaran? Apa yang akan saya lakukan saat murid sudah merdeka dalam pembelajaran? Dan apa yang dirasakan murid saat mampu menemukan kodratnya? Tindakan: menciptakan suasana kelas yang nyaman, menyenangkan, sehingga murid merasa merdeka saat mencapai ide dan gagasannya. Mendorong murid agar selalu berani menyampaikan ide gagasan di depan kelas secara konsisten, menciptakan pembelajaran yang selalu menghamba pada murid agar murid mampu menemukan kodratnya, serta berbagi dengan rekan sejawat, jabarkan rencana. Apa yang dapat saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran agar murid mampu menemukan kodratnya?
waktu yang dibutuhkan agar tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid? Apa indikator keberhasilan dalam pembelajaran berpihak pada murid? Serta bagaimana agar saya konsisten selalu menciptakan proses pembelajaran berpihak pada murid? Tindakan: menerapkan model dan metode pembelajaran yang mendukung murid untuk berdiskusi dan menyajikan hasil pemikirannya dengan merdeka, membuat jurnal harian, membuat catatan khusus terkait capaian target yang hendak dicapai, serta selalu inovatif dalam merancang media pembelajaran, konsisten dalam memberikan penghargaan kepada murid, atur eksekusi. Siapa yang saya libatkan dalam menyusun rencana pengembangan? Kapan usaha pengembangan rencana pembelajaran dilaksanakan? Siapa yang akan mengarahkan dan memantau saya dalam pembelajaran? Bagaimana melaporkan hasil kegiatan pengembangan proses pembelajaran? Serta siapa yang akan mendampingi saya saat menemui kesulitan? Tindakan: berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat, menyusun rancangan strategi pengembangan, melaksanakan pembelajaran sesuai rencana yang telah disusun, serta konsisten dan berkelanjutan. Mengajak kepala sekolah dan guru senior untuk memantau pengembangan proses pembelajaran dan membuat form laporan hasil pengembangan pembelajaran. Tantangan: hambatan: 1. Dianggap menambah beban guru yang sudah banyak. 2. Tidak semua rekan guru mendukung program ini. 3. Latar belakang murid yang beragam. Solusi: 1. Manajemen waktu. 2. Berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan wali murid, serta memberikan hasil secara periodik perkembangan siswa. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.3 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.